Jangan langsung ketika panik, tiba-tiba di flashback terjadi kehamilan, ya sementara tidak diinginkan, panik langsung berpikir untuk menggugurkan misalnya. Apa yang sebaiknya dilakukan seseorang jika menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan? Pertanyaan yang berat, tapi itu kadang terjadi ya di sekitar kita, terkait dengan kehamilan tidak diinginkan. Kalau Anda atau teman Anda sedang mengalami situasi ini, Anda tidak sendirian dan Anda tidak sedang dikutuk oleh Tuhan. Ini penting nih ya. Orang mengalami kehamilan tidak diinginkan itu banyak faktor. Biasanya karena terjadi kegagalan yang sistemik. Misalnya karena adanya kekurangan di dalam pendidikan seksualitas, ataupun karena kegagalan alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri, ya, ataupun juga karena misalnya perkosaan, sehingga mengalami kehamilan tidak diinginkan. Allah itu Maha Rahman dan Rahim, sehingga penting bagi kita untuk memahami Maha Rahman Rahimnya ini di dalam melihat perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Ada 3 langkah ya yang perlu kita upayakan. Yang pertama adalah memahami hak tubuh perempuan. Jadi tubuh perempuan itu adalah amanah dari Tuhan untuk perempuan. Karena itu penting bagi perempuan untuk menjaga, memutuskan rahimnya sendiri. Jadi ketika kehamilan tidak diinginkan itu, apakah ingin dipertahankan ya atau kemudian ingin diikhlaskan ya, maka itu akan tergantung kepada yang punya rahim, yaitu perempuan. Pasti di dalam memutuskan, perempuan seringkali untuk kemudian melakukan diskusi ya dengan pasangannya, dengan keluarganya. Walaupun tetap penting untuk kita hargai keputusan di akhir adalah ada pada perempuan. Kemudian juga memang sih salah satu pertimbangan untuk memutuskan itu kadang-kadang norma dan ajaran agama ya. Kalau di dalam pandangan agama, hampir mayoritas ulama itu menyetujui menghilangkan kehamilan tidak diinginkan itu paling tidak ketika janin belum berumur 120 hari. Karena kalau di atas itu dari kesehatan reproduksi itu juga merentankan perempuan ya. Dan memang kalau kita bicara tentang hak tubuh, kesehatan mental itu juga penting. Banyak korban-korban kekerasan seksual, perkosaan, ketika dia diketahui kehamilan, kemungkinan besar akan ada persoalan kesehatan mental yang dialaminya. Karena ketika dia membesarkan, dia ingat bagaimana pengalaman dia diperkosa, situasi yang sangat membuat dia ketakutan, jijik, trauma itu kemungkinan akan terjadi. Jadi penting nih memahami tentang bagaimana sih sebenarnya hak tubuh ya yang dimiliki oleh perempuan itu. Nah, langkah yang kedua adalah memahami payung hukum. Misalnya di Indonesia itu ada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada dasarnya segala macam bentuk aborsi itu dilarang, kecuali ya ada 2 hal, yaitu karena ada indikasi kedaruratan medis, yang mana jika kehamilan itu dipertahankan akan mengancam nyawa, utamanya kesehatan ibu atau janin yang memiliki persoalan-persoalan. Kalau dipertahankan itu malah menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan gitu ya, yang mungkin hidup di luar kandungan dan lain sebagainya begitu. Yang kedua adalah karena kehamilan akibat perkosaan. Jadi kalau ada seseorang diperkosa lalu dia hamil, secara undang-undang itu dibolehkan untuk dilakukan aborsi. Hal ini sejalan sih dengan fikih pelindungan anak yang diputuskan di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga MUI, yang mengatakan bahwa ketika terjadi kerentanan atau kesehatan mental akibat perkosaan itu, maka jalan yang bisa diambil adalah misalnya dengan melakukan aborsi ya, atau menghilangkan kehamilan yang tidak diinginkan itu. Tapi dengan syarat-syarat memang perlu ada konsultasi dulu, tidak langsung melakukannya. Ya, jadi kalau dari sisi agama dan dari sisi undang-undang begitu ya, gitu tentang dibolehkannya karena akibat perkosaan, tapi tetap dengan syarat dibutuhkan konsultasi terlebih dahulu. Nah, karena itu ketika kita mengalami kehamilan tidak diinginkan karena diperkosa misalnya, apa yang perlu kita lakukan? Segera lapor kepada lembaga layanan,
kemudian juga cari fasilitas kesehatan yang resmi yang memang kemudian membolehkan atau mempunyai izin ya untuk melakukan aborsi legal karena akibat perkosaan. Itu perlu dicari. Nah, langkah yang ketiga adalah penting untuk menemukan ruang yang aman dan pendampingan yang baik. Jangan langsung ketika panik tiba-tiba di test pack terjadi kehamilan ya, sementara tidak diinginkan, panik langsung berpikir untuk menggugurkan misalnya. Ngobrol dulu dengan orang yang dapat dipercaya, karena kadang-kadang ketika kita sedang panik, cara berpikir kita itu pendek. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang luput dari analisis kita untuk memutuskan mau dipertahankan atau tidak gitu. Sehingga penting untuk melakukan konseling dulu terkait dengan kepanikan ya yang dihadapinya, dan juga mungkin perspektif spiritual juga ya, yaitu berdoa kepada Allah kira-kira diberi jalan yang terbaik itu seperti apa gitu. Berdoa kepada Tuhan ya, mau mempertahankan atau mau menggugurkan ya. Misalnya tadi ya, baik secara hukum ataupun secara agama dengan alasan-alasan itu tadi. Tapi gimana Bu kalau seandainya nih ada seseorang yang hamil tidak diinginkan, tapi dia bukan karena perkosaan dan bukan karena masalah keadaan darurat kesehatan yang mengancam nyawa ibu ataupun anak. Misalnya nih, ada kasus ya, suami istri yang baru menikah, sebenarnya dia tidak merencanakan sebuah kehamilan duluan gitu. Tapi karena pendidikan seksualitasnya kurang bagus gitu ya, lalu terjadilah kehamilan nih suami istri ini. Karena merasa belum siap gitu ya, maka dia memilih untuk kemudian menggugurkan. Kalau terjadi seperti ini, gimana gitu ya? Ya, kalau terjadi seperti itu saya serahkan aja sih ke yang bersangkutan ya, mau seperti apa gitu. Tapi secara legal, secara agama, itu untuk saat ini di konteks Indonesia, itu hanya diperbolehkan ketika itu alasan perkosaan ataupun ancaman nyawa dari ibu ataupun si anak. Terakhir teman-teman sekalian ya, kehamilan tidak diinginkan itu merupakan ujian kemanusiaan bagi kita semuanya. Karena itu menurut saya sih kita harus berhenti untuk merasa dosa ini dosa siapa gitu ya, dan mulai bertanya bagaimana kita bisa membantunya. Nah, bagi Anda yang sedang berjuang, suara Anda valid, tubuh Anda adalah milik Anda, dan hak Anda dilindungi oleh hukum dan prinsip keadilan Tuhan. Karena itu, ambillah langkah-langkah yang aman, legal, dan bermartabat. Semoga kita diberikan kecerdasan untuk menentukan pilihan-pilihan yang bijak dan bermartabat di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit, termasuk ketika kita menghadapi atau seseorang menghadapi kehamilan tidak diinginkan. Saya pikir itu. Terima kasih.